Kitab zakati utawi iku kitab nerangake zakat. Utawi iku kitab nerangake piro-piro hukume zakat. Tajibu wajib opo az-zakatu zakat fi khumsati asya'a ing dalem 5 piro-piro perkara. Oh masih ya? Oh zakat atau fitri ya? Jangan ngetes apa ya? Ternyata ya kita ini. Alhamdulillah. Faslun ay hada faslun utawi iku fasal suci. Wa tajibu wajib apa zakatul fitri zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat badan. Menzakati badan. Di salah satu asya'a kelawan telu piro-piro perkara. Islamu suci iku Islam wa bi ghurubi syamsi lan sebab ing sire srengenge seriku tenggelamnya matahari min akhir yaumin saking akhir dina min syahri Ramadhan saking bulan Ramadan. Wa wujudil fadli lan onone luweh angkutihi saking bahan makanan pikuatane wong wa kutiyalihi lan saking bahan makanan pikuatan keluargane wong bidalikal yaumi ing dalem mangkono-mangkono. Jadi wajib zakat dengan 3 perkara. Yang pertama adalah Islam. Islam itu wajib zakat. Islam wajib zakat. Kalau kafir ya tidak. Tapi ya tetap kena dosa. Meskipun tidak zakat tapi tetap berdosa. Yang kedua wabil guru bisyamsi. Jadi zakatnya itu ketika tenggelamnya matahari pada akhir bulan, pada hari terakhir pada bulan batas waktu terakhir. Apabila dia mengeluarkan zakat setelah itu ya, maka zakatnya tidak sah. Zakatnya tidak sah, itu dianggap sebagai sedekah biasa saja. Kemudian adanya kelebihan dari bahan makanan itu atau yang mau dizakatkan itu, adanya kelebihan baik dari dirinya sendiri atau dari untuk keluarganya. Jadi, pada hari ketika mau zakat itu, jadi adanya bahan pokok. Wa yuzakilan zakat sapa wong nafsi saking awak dhewe wong. Wa aman lan saking wong talzamu wajib
hu ing man apa nafaqatuhu nafaqoe man minal muslimina saking pira-pira wong muslim soan ing sakso minggu wati baladihi saking makanan pikuatane negara wong. Jadi orang yang zakat itu zakat atas dirinya sendiri dan untuk dan dari dan wajib diberikan kepada orang muslim. Ukuran zakatnya itu satu sok, ya, satu sok itu sama dengan 3 kilo 4 on kurang lebih. Kalau ukuran kita itu 3 kilo 4 on. Misalnya 3 kilo setengah boleh atau tidak? Boleh. Sampai tambahin 5 kilo ya apa? Dan zakatnya itu dari bahan makanan pokok pada negeri itu. Jadi misalnya di Indonesia bahan makan pokoknya apa? Nasi, beras ya, zakatnya atau apa? Jagung atau apa. Ya tergantung di negeri itu bahan pokoknya apa. Wa qudratuhu utawi kira-kirane wa qudratuhu utawi kira-kirane sok iku khamsatun 5 artolen 5 pira-pira kati wasulusun lan sepertelu peniroki kelawan kati bangsa. Jadi kalau ukuran retail ya, ukuran retail itu ukuran bangsa Irak yaitu kira-kira 5/3 Kenapa di kitab-kitab itu kok sering menggunakan ukuran retail gitu-gitu ya? Karena pada waktu itu di Irak, Baghdad khususnya itu adalah negara maju pada zaman itu. Pada zaman itu pusat peradaban Islam itu kan di Baghdad ya. Di Islam itu maju itu ketika di Baghdad. Kemudian ya sebagai negara yang maju ya tentu saja menjadi rujukan jadi rujukan. Faslon ayat faslon utawi iku ana pasal suci. Wa tunfa'ulan dan awehake apa az-zakatu zakat ilal asnafi maring pira-pira werna atau golongan. Asnaf itu golongan. As-samaniyati kang bangsa di zakat diberikan kepada 8 golongan. Alladzina rupane wong akeh zakaro kawis nutur tuming alladzina sinten Allah Gusti Allah taala halim wa subhanallah fi kitabihi ing dalam kitab Allah yakni Al-Qur'an Al-Azizu kang maha fi qoulihi ing dalam pengucap Allah taala halim wa subhanallah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bis sabil. Innamas shadaqatu angin pastine utawi pira-pira sedekah yakni zakat fitrah lil fuqara'i iku
piro-piro wong fakir, wal masakini lan piro-piro wong miskin, wal amilina lan ngelakoni kabeh, yakni petugas zakat itu maksudnya. Alaiha ing atase zakat, wal mu'allafati lan wong kang den tutup qulubahum ing pira-pira atine mu'allafah. Maksudnya mu'allaf. Jadi mu'allaf itu juga mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Ya, mu'allaf namanya. Itu juga mendapatkan termasuk golongan yang mendapatkan zakat. Wa fir riqabi lan ing dalam budak mukatab. Budak mukatab iku budak sing dijanjeni apane iso bayari awake dhewe bakal dimerdekano. Jadi kaya misale saiki bal-balan, sampe ngerti bursa transfer pemain. Bursa transfer pemain bal-balan Eropa itu ono misale sapa? Neymar dituku tim apa saiki PSG ya. Nah, dituku. Nah, biyen Neymar kan main kok Barcelona. Iya. Main di Barcelona. Sing ngerti kok. Neymar ben kan main di Barcelona. Nah, Neymar itu biyen kan regane kan larang. Jadi Neymar dikontrak Barcelona. Kontraknya Neymar itu Neymar iso metu teko Barcelona apa ono klub utawa awake dhewe iso nunggu iso bayari sekian no Barcelona. Terus akhirnya Neymar nunggu awake dhewe jadi iso pindah no PSG saiki. Jadi waktu itu Neymar nebus kontraknya sekitar 3 juta euro, 200 juta euro. Neymar nebus kontraknya dhewe, terus akhirnya dia merdeka ke Barcelona, terus pindah nang PSG. Ya, mungkin zaman saya itu gak ono budak ya, tapi praktek sistem budak itu bisa ono. Wa fi sabilihi wal gharimina lan wong kang duweni utang. Wong kang duweni utang kabeh. Jadi wong-wong sing duwe utang sing iso nyaur itu ya iso dikei zakat. Wa fi sabilillah lan ing dalem wong kang perang bela Islam. Wa bani sabili lan musafir. Jadi ini 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Wa ilaman lan maring wong yujadu kang den temu sapa man minhum saking asnaf iku asnaf asalnya iku wadudno wala yakasiru lan ora nringkes sapa wong ala aqala ing atase luwih kidik min salasatin saking telu mingkul isinpin saking saben-saben warna atau saben-saben golongan. Jadi ketika sebagian golongan itu tadi tidak ada yang ada, hanya ada sebagian, hanya ada beberapa saja yang ada.
itu boleh diberi zakat. Jadi misalnya kan ada 8, cuma mek ono rong golongan tok sing ono, misalnya miskin ambek fakir, nah, atau tambahan singkat si bonus apel misalnya, ya nggak apa-apa, bisa diberikan. Kemudian dalam menyerahkan zakat itu tadi kepada minimal 3 golongan itu harus minimal 3 orang dari tiap golongan. Minimal 3 orang dari tiap golongan. Jadi misalnya golongan fakir itu harus minimal 3 orang baru bisa diberikan zakat. Atau jadi minimal harus 3. Kalau lebih ya apa-apa. Kalau lebih, jadi minimal harus 3. Kecuali nanti ada penjelasannya di sini. Illa al-amila, kecuali petugas zakat. Jadi kalau untuk petugas zakat itu boleh cuma ada 1. Jadi tidak mensyaratkan harus minimal 3 orang. Jadi misalnya petugas zakatnya cuma ada 2, ya tidak apa-apa, sudah bisa diberikan zakat. Atau cuma ada 1 saja, ya sudah bisa diberikan zakat. Kalau ada 5 misalnya, ya tidak apa-apa juga. Petugas zakatnya ada 5 misalnya, tidak apa-apa, dikasih 1. Wa khamsatun utawi wong 5 iku la yajuzu ora menang apa damuhu ngowehake zakat ilaihim maring khamsah. Jadi ada orang yang tidak bisa diberikan zakat atau diberi zakat. Al-ghani suci iku wong sugih. Al-ghani suci iku sugih bimalen kelawan bondo au kasbin utawa kuat nyambut gawe. Yang pertama yaitu orang kaya yang punya harta atau orang yang mampu bekerja. Dia mampu bekerja. Itu tidak boleh dikasih zakat. Kemudian wal abdu lan budak. Yang kedua yaitu budak. Wa banu Hasyimin lan turunane Bani Hasyim. Wa banu Muthalib lan turunane Bani Muthalib. Wal kafir lan wal kafiru lan wong kafir. Jadi Banu Hasyim dan Banu Muthalib itu tidak boleh diberi zakat, ya, turunannya. Siapa turunannya Banu Hasyim dan Banu Muthalib saat ini? Ya, para habaib gitu. Para habib itu, habib tuliannya Kanjeng Nabi, terus syarifah kalian perempuan, terus itu bukan namanya syarifah ya, tapi zuriat Nabi, turunannya Nabi yang perempuan itu namanya syarifah. Itu tidak boleh diberi zakat, tapi boleh diberi sedekah. Jadi para habib, para turunan Nabi itu tidak boleh diberi zakat. Jadi kalau zaman sekarang ya habib-habib itu kalau misalnya nyo sewu ada yang fakir, ada yang miskin, itu tetap tidak bisa kita beri zakat. Jadi
keempat. Ya kalau kita mau memberi ya, kita mau membantu ya sifatnya sedekah, bukan zakat. Waman utawi sapane wong talzamu kang wajib al-muzaki ing wong kang zakat apa nafaqatuhu ngingoni man layat pauha ora kena ngewehi sapa wong ha ing zakat ilaihi maring man bisil fuqara'i kelawan ngaran fakir wal masakin lan aran miskin. Jadi nah ini dijelaskan di sini. Jadi orang yang mau zakat itu tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang menjadi tanggungannya, misalnya orang yang menjadi tanggungannya atas dasar dia miskin atau misalnya aku duwe wong ya, punya seseorang yang menjadi tanggungan saya. Misalnya saya punya orang yang menjadi tanggungan saya. Kemudian saya tidak boleh saya menanggung orang itu kan pasti karena orang itu tidak mampu atau karena miskin gitu kan. Itu saya tidak boleh memberikan zakat kepada orang itu atas nama kemiskinannya itu atau atas nama kefakirannya. Begitu juga dengan yang tadi itu para habaib itu meskipun nyun sewu para habaib itu misalnya ada yang miskin, ada yang fakir, nah itu kita yang mau zakat itu tidak boleh memberikan kepada beliau dengan memberikan zakat kepada beliau meskipun dengan atas nama miskin atau seperti itu. Kita busyami utawi iki kita nerangake pira-pira hukume poso. Wasyara itu wujub siyami utawi pira-pira syarat wasyara itu wujub siyami utawi pira-pira syarat wajib poso iku salah satu asya telu pira-pira perkara. Empat. Apa? Arba'atu asya. Di sini salah satu asya. Di sini 3. Di sebagian kitab memang ada yang mengatakan 4. Ya, di sebagian kitab ada yang mengatakan 4. Tapi kalau di sini di Fathul Qorib ini di Takrib itu 3. Nah, ini ada keterangannya di sini. Asyara itu wujud siyami salah satu asya'a wa fi ba'din nusakhi arba'atu asya'a. Dan di dalam sebagian naskah itu ada 4. Tidak apa-apa, tidak biasa. Perbedaan itu besar. Istilah ulama rohmah. Itu gak apa-apa. Oke, saya lanjutkan. Wasyara itu wujub bisyami utawi pira-pira syarat wajib poso iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Al-Islamu suci iku Islam wal bulughu lan baligh wal aqlu lan berakal wal qudratu lan kuwasa ala shaumi ing atase poso. Di syaratnya orang wajib berpuasa itu ada 3.
pertama Islam, terus Islam. Yang kedua balik. Kalau belum balik ya tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Terus yang ketiga berakal. Dan yo kalau diposo. Terus yang selanjutnya wal qudratu ala shaumi. Poso utawa mampu untuk berpuasa. Kalau tidak mampu ya terpaksa bayar fidyah nanti kalau tidak mampu. Wa faraidu shaumi utawi pira-pira fardune poso iku arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Di fardunya puasa itu ada 4. An-niyatu suci iku niat, wal imsaku lan nyegah anil akli saking mangan, wasyurbi lan ngombe, wal jima'i lan jima', wa ta'ammudul qai'i lan sengaja mutah. Jadi fardunya puasa itu ada 4. Yang pertama apa? Niat itu tempatnya di mana? Boleh tidak diucapkan? Boleh tidak diucapkan? Terus kalau untuk seperti puasa Ramadan, ya, puasa fardu atau puasa nadar, itu niatnya wajib atau harus dilakukan di malam harinya, ya, di malam harinya, atau pokoknya sadurunge subuh, ya, sebelum subuh itu wajib. Kalau puasa sunnah itu apa? Boleh. Misalnya semalam lupa belum niat puasa sunnah, ya saya puasa sunnah. Kemudian siangnya baru ingat, ya mau belum niat misalnya, nggak apa-apa, dilanjutkan saja puasanya. Kemudian fardu yang berikutnya wal imsaku 'anil akli wasyubi, yaitu menahan mencegah dari makan dan minum. Nek lali piye? Lali ya apa-apa. Lali utawa gak karo hukume Jadi orang bodoh itu ya kata-kata kono itu. Karo bodoh. Ali utawa aku tahu. Poso tahun wingi nek asal. Jadi maka dari kebiasaan nek tangi turu itu mesti nah itu tiba-tiba isu itu tangi turu ngombe lakunya ngombe tak sak gelas gede tak ini ngombe putih mari mulai ya Allah ya rahmat ya jadi karena sudah menjadi kebiasaan ya, sudah menjadi kebiasaan, akhirnya ya itu lalu. Puasa tahun kemarin, Ramadan tahun kemarin. Tapi nek lali tak sego sak semangat.
ngelali jenenge ngelali. Ngelali. Jadi lakoni ya. Ngombe sagelas, nang warung, mangan soto bawane. Ya iki ngelali. Wal jima'i lan jima' wa ta'amudul qai'i lan sengaja mutah. Kalau sengaja mutah itu mutah. Apa bahasa Indonesia mutah? Mual itu enggak munak itu. Oke. Turun sampai ya muntah. Saya muntah. Kalau sengaja muntah itu apa? Tidak boleh. Tapi kalau nggak sengaja, misalnya kayak sampean numpak bis, misalnya terus nggak kuat. Munek kayak gitu kan, apa itu pengen muntah kan, terus sampai tahan nggak kuat muntah, ya itu tidak batal masalahnya. Tapi kalau sengaja malah dia muntah-muntah gitu ya batal. Waladi utawi wong yang turukan batal bihi kelawan alladhi sapa as-shaimu wong kang poso iku asyaratu asya 10 pira-pira perkara. Nah, ini jadi yang membatalkan puasa itu ada 10. Ingat-ingat. Yang membatalkan puasa itu ada 10. Iku ma'a barang suci itu barang wasola kang tumeka apa ma amdan hale sengaja ilal khaufi maring bolongan awir bolongan awir badan ya maksudnya awir rotsi utawa bolongan sirah. Ini yang pertama. Jadi kalau sengaja mendatangkan sesuatu yang kepada lubang-lubang dalam badan atau kepala, misalnya hidung, kuping, mulut, apalagi sengaja ya, dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kalau kayak sekarang misalnya zamannya apa? Swab. Nah, tes swab itu loh, PCR, COVID. Nah, itu kan dimasukkan ya dalam hidung sini, sokok itu, apa kayak ikatan batil. Nah, itu batal. Tidak batal, bisa tidak batal kalau malam. Kalau dilakukannya siang hari ketika puasa ya batal. Jadi buat nanti yang mau pulang ya kan terus tes swab ya, biasanya kalau naik kendaraan umum mau naik pesawat atau naik pesawat khususnya, kalau kereta nggak tahu sih, kereta atau bis itu kan pasti tes swab itu ya batal puasa. Kemudian selanjutnya wal huknatu lan nglebokake obat
fi ahadits sabila ini ing dalam maksudnya dubur atau dubur. Jadi memasukkan obat, memasukkan sesuatu atau obat di dalam salah satu kubur atau dubur, itu juga membatalkan puasa. Wal ulan mutah amdan halis sengaja, itu tadi mutah dengan sengaja. Wal ulan jima amdan halis sengaja, fil farji ing dalam farji. Wal inzalulan ngetokake mani ambu basyarati saking bersentuh. Wal inzalu lan metune mani ambasyaratin saking bersentuhan kulit, itu juga membatalkan puasa, kecuali kalau ihtilam, ya ihtilam atau mimpi itu tidak batal puasa. Wal haidu lan haid wan nifasu lan nifas, ini untuk perempuan. Wal jununu lan gendeng, wal idatu dan murtad. Junun itu gila, jadi pas poso moro-moro gendeng, stres. Ayo sahabu lan den sunahake. Nah, ini sekarang sunahnya puasa. Ayo sahabu lan den sunahake bisome dalam poso. Apa salah satu asya telu piro-piro perkara. Jadi sunahan puasa itu ada 3. Yang membatalkan ada 10, sunahnya ada 3. Takjilul fitri suci iku gakeake utawa nyepetake buka, ya. Kemudian watakhirus sahuri lan ngakhirake sahur, watarkul hajri lan ninggal omongan Allah minal kalami saking omongan. Jadi kesunahan puasa itu ada 3: menyegerakan buka, mengakhirkan sahur, kemudian meninggalkan bicara yang kotor. Takjilul fitri itu menyegerakan puasa, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka itu ya wis bayai buka ya dandan. Intahak pokok as-shaimu huru basyamsi wa in syaka fala yu'ajilu al-fitro. Jika bagi orang yang puasa itu tidak yakin, nah misalnya ini tidak yakin iki wis maghrib apa durung, wis maghrib apa durung, ini isek mamang, nah itu tidak disunahkan untuk apa berbuka. Kalau zaman biyen rumono jam, misalnya rumono jam kan masih pakai alam, tanda-tandanya itu. Kalau minggunya sudah apa, awannya sudah agak merah, sudah mau masuk maghrib, nah itu kan dia masih lagi wis maghrib mau turun. Nah itu tidak disunahkan, untuk takjilul fitri, ya, menyegerakan buka. Tapi dia harus benar-benar yakin dulu, yakin. Atau kalau misalnya zaman sekarang ya wis benar-benar Ramadan, ya itu masuk menyegerakan untuk berbuka. Kalau masih wis ada nunggu durung ini, nah itu ya jangan. Kemudian
Wa yusannu ayyuftira ala tamrin wa illa tamain. Disunahkan berbuka dengan kurma. Kurma tamar itu kurma, misalnya kurma, atau jika tidak ada dengan air. Kanjeng Nabi dawuh idza aftara ahadakum falyuftir ala tamrin fa innahu barokah. Fa idza lam yujad tamar fa idza lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur. Kanjeng Nabi dawuh, jika kalian berbuka puasa, ya, itu berbukalah dengan kurma jika ada. Karena di situ ada keberkahan. Kalau tidak ada, ya dengan air. Karena di situ ada kesucian. Di salah satu riwayat lain juga disebutkan Kanjeng Nabi itu kalau berbuka itu dengan rutop. Ngerti rutop? Rutop itu kurma yang muda, ya, kurma muda yang masih basah. Jadi belum kayak sekarang biasanya itu ireng-ireng kering, ya, itu belum. Nah, itu kalau yang masih basah, masih muda itu namanya rutop. Ya, tapi bukannya kalau tidak ada rutop baru pakai tamar. Tamar itu kurma yang sudah kering, yang sudah matang, yang kayak biasanya itu hitam-hitam, itu tamar namanya, atau tamron, tamar. Ya. Kemudian setelah itu Kanjeng Nabi jika tidak ada tamar, kemudian beliau minum dengan air beberapa teguk, kemudian baru sholat maghrib. Jadi buka dulu baru sholat maghrib. Jadi membatalkan puasa dulu. Kemudian watakhirus sahuri, ya, jadi mengakhirkan sahur. Ya, kalau sahurnya mepet imsak, itu yang subuh lagi sahur, ya, misalnya subuhnya ya ini imsaknya jam berapa? Jam 4, ya setengah 4 gitu, sahur. Kemudian watarkul hajri minal kalami, meninggalkan omongan yang buruk, ya, jadi lisannya, cangkemnya, jenengan ini ketika puasa ini dijaga dari apa? Jangan sampai bisu, jangan ngomongin wong, rasani wong, wis pokoknya omongan sing kadang-kadang itu sing sering iki ya biasanya kadang-kadang itu gak sengaja ngomong mbak iki lho ngene terus suwe-suwe merembet-rembet dulu tadi utawa kangkang iki kopian lo penceng padahal sirahe ya ora penceng. Iya. Jadi kadang tanpa kita sadari omongan kita ini omongannya jelek, gitu, omongannya itu yang benar-benar dijaga, ya. Jadi ojo sampai apa istilahnya cuma mendapatkan panas, lelah, lesu, tapi gak lega ganjaran gara-gara hal-hal seperti itu, ngomong wong, rasani wong, nyesui wong, dan lain jangan boleh dari poso. Wayah rumu wallahu a'lam.
Mustafa Rasuli atau bikul ismuni sholat wa salam rohmi alaihi adhamati wa alihi wa sahbihi adada korfisruhi walhamdulillahi fitnati wa tanhari walhamdulillahi